Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, sahabat JP Channel, ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan ya. Kira-kira yang pertama ini ya berkaitan dengan informasi honorarium penelitian hibah ya. Sudah ada ya surat dari ya Dirjen Riset dan Pengembangan ya yang menyampaikan bahwa ya berita yang terkait ya dengan honorarium peneliti sampai dengan 25% adalah benar ya. Ini akan diimplementasikan saat revisi RAB bagi proposal yang lolos seleksi tahun anggaran 2026 dikarenakan proses call for proposal sudah dibuka saat keputusan honorarium dikeluarkan. Proses tahun depan, itu untuk tahun 2027, akan disesuaikan lebih terintegrasi sejak awal. Aturan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis yang sosialisasinya akan dilaksanakan secara terpisah. Ya, sosialisasi pertama disampaikan pada forum dialog Risbang akhir tahun 2026 yang kemarin sudah dilaksanakan ya tanggal hari Rabu ya tanggal 31 Desember 2025. Jadi surat ini ya menginformasikan atau mengkonfirmasi bahwa HR peneliti itu nanti akan dimasukkan ya bagi proposal yang lolos seleksi. Nanti akan dibuat dan dimasukkan dalam revisi RAB. Ini juga kemarin disampaikan ya di dalam forum dialog Risbang akhir tahun ya bahwa honor peneliti yang maksimum 25% itu ya sudah disepakati antara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan. Dan ini berlaku mulai ya tahun 2026. Sama ya, mekanisme implementasi akan melalui proses revisi RAB proposal. Hal ini dikarenakan pembukaan program ya untuk tahun 2026 terlebih dahulu daripada terbitnya kebijakan. Kemudian informasi yang lain ya Bapak Ibu sekalian, kita masih terkait ya dengan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Tapi di video kali ini kita akan bahas hal-hal yang baru ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di dalam Permen Dikti nomor 52 ini ya ditegaskan mengenai adanya status dosen ya dan juga kompetensi dosen. Jadi status dosen di sini ada dua ya, status dosen tetap ya bekerja penuh waktu ya, jadi harus terpenuhi ini semuanya ya, bekerja penuh waktu ya. Kemudian BKD minimal 12 ya maksimal 16. Kemudian kinerja Tridharma, di sini disebutkan Tridharma ya, mulai pengajaran sampai dengan pengabdian masyarakat, terencana dan termonitor, memiliki akses serdos dan jenjang jabatan akademik. Jadi untuk yang dosen tetap ya punya akses kepada serdos dan juga bisa mengusulkan untuk kenaikan jenjang jabatan akademik. Dan yang kedua adalah dosen tidak tetap. Ini kategori baru yang lebih jelas ya. Dan penghapusan kategori pengajar non dosen dan mewajibkan semua dosen ya, semua dosen ini baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap itu tercatat ya di PD Dikti. Dan untuk kompetensi dosen di situ disebutkan ya dan dijelaskan mengenai 4 jenis kompetensi ya, pedagogik ya, kemampuan mengajar dan mendidik mahasiswa, dan kepribadian terkait dengan integritas, etika dan perilaku positif. Kemudian juga kompetensi sosial ya terkait dengan interaksi dan kontribusi kepada masyarakat ya, profesional, penguasaan materi dan juga pengembangan keilmuan. Kemudian untuk 4 kompetensi ini menjadi landasan kuat ya untuk melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif.
Kemudian ada juga reformasi atau perubahan yang berkaitan dengan sertifikasi dosen, ya, di mana syaratnya disederhanakan. Di dalam permen itu disebutkan bahwa dosen tetap dengan pengalaman mengajar minimal 2 tahun, ya. 2 tahun ini sejak dosen tetap, ya. Jadi setelah jabatan minimalnya asisten ahli, ya setelah biasanya, ya kalau sesuai dengan regulasi 1 tahun, ya kita akan bisa mengajukan asisten ahli, ya. Kemudian setelah itu, ya 1 tahun berikutnya, ya kita bisa, ya untuk mengajukan sertifikasi dosen, ya lulus sertifikasi dosen di PT penyelenggara. Ini syaratnya disederhanakan dan juga tidak ada lagi, ya TKDA, TKBI atau pekerti, ya tidak ada syarat harus mengikuti pekerti, ya, dan melainkan berfokus, ya pada portofolio kinerja dosen. Dan penilaian inklusif, ya khususnya berkaitan dengan kinerja tridharma, ya persepsi dari berbagai pihak ini masih, ya rekan sejawat, ya kemudian mahasiswa, ya atasan itu masih, dan pernyataan kontribusi dosen yang komprehensif. Jadi ada perubahan yang terkait dengan sertifikasi dosen. Kemudian untuk PKD dan karir akademik, ya masih sama di sini, ada mulai dari asisten ahli, ya lektor, ya lektor kepala dan guru besar, ya. Bukan tenaga pengajar, ya, tapi mulai asisten ahli. Jadi jenjang ini, ya 4 ini itu hanya berlaku untuk dosen tetap yang mendorong fokus pada pengembangan profesional jangka panjang. Dan juga di dalam BKD itu ada tugas pokok, ya. Di tugas pokok itu tridharma, ya, mulai dari pengajaran, ya sampai pengajaran, penelitian, ya dan pengabdian kepada masyarakat, ya. Sedangkan tugas tambahan di sini, ya sebagai dosen dengan tugas tambahan, ya peran sebagai pimpinan, ya perguruan tinggi, peran dalam organisasi, dan juga peran eksternal, ya pengakuan atas kontribusi menyeluruh dosen di luar kegiatan tridharma inti. Itu yang tugas tambahan. Kemudian juga dalam permen 55 ini juga dihidupkan kembali mengenai loncat jabatan, ya, percepatan karir dosen, dan ini dibolehkan, ya, sehingga dengan kebijakan loncat jabatan ini, ya 2 tingkat lah, ya 2 tingkat, dari asisten ahli bisa langsung ke lektor kepala, dari lektor bisa langsung ke guru besar, membuka peluang percepatan karir bagi dosen yang produktif dan berprestasi, ya, dan fokus pada kinerja dan capaian riset yang luar biasa, ya maka nanti kita akan secara lebih jelas, ya capaian riset yang luar biasa itu, ya kalau dulu berarti minimal ada 4 publikasi, ya di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Dan dampak signifikannya mendorong dosen untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Sehingga kebijakan ini memungkinkan dosen dengan performa istimewa untuk naik jabatan yang lebih cepat, ya sebuah bentuk apresiasi terhadap kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga dalam permen 55 juga disebutkan, ya tentang syarat promosi yang reguler, ya syarat promosi yang reguler. Di sini lektor untuk lektor kepala dan juga guru besar, ya untuk yang lektor, ya proporsi risetnya 35%, ya 1 publikasi atau karya seni yang berkualitas dan lulus uji kompetensi. Dan lektor kepala proporsi risetnya minimal 40%, ya 1 publikasi atau karya seni berkualitas memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan, ya juga lulus uji kompetensi yang relevan. Dan guru besar memiliki gelar doktor, pengalaman dosen minimal 10 tahun, proporsi risetnya 45% minimal juga 2 publikasi berkualitas internasional, ya 2 publikasi aja nanti kita akan lihat, ya, dan memiliki sertifikat pendidik. Kalau yang lektor dan lektor kepala tidak ada ini. Jadi perbedaannya pada sisi proporsi risetnya, ya sini semakin tinggi jenjangnya, proporsi risetnya akan semakin besar. Khusus untuk guru besar ada minimal 10 tahun, ya. Sedangkan publikasinya untuk lektor dan lektor kepala syarat
khususnya masih sama ya, 1 publikasi ya, sedangkan guru besar ditambah ya 1 publikasi lagi sehingga menjadi minimal 2 publikasi. Nah, dan untuk guru besar ada lulus sertifikat pendidik, sedangkan lektor dan lektor kepala tidak disyaratkan. Dan penghasilan juga demikian dijelaskan juga dalam permen ini ya, yang berlaku kebijakan tentang penghasilan ini untuk dosen ASN dan non-ASN, menegaskan komitmen negara terhadap peningkatan kesejahteraan dosen. Jadi gaji di atas KHL ya, KHL itu kebutuhan hidup layak ya, kebutuhan hidup layak. Dan ada tunjangan profesi ya, ini 1 kali gaji pokok ya sebagai tunjangan profesi bagi yang sudah lulus sertifikasi dosen ya. Dan tunjangan fungsional berdasarkan jabatan fungsional ya, ini untuk ASN. Juga tunjangan kehormatan ini untuk guru besar ya, sebagai tunjangan kehormatan ini 2 kali gaji pokok. Dan juga ada berbagai maslahat tambahan untuk dosen. Ada lagi tunjangan khusus ya, tunjangan khusus. Dan juga diatur di dalam permen tersebut adalah profesor emeritus untuk swasta. Jadi profesor yang sudah purna tugas ya, jadi pasca purna tugas ditugaskan kembali sebagai dosen di PTS. Kemudian untuk rekrutmen dosen ya, kalau kita lihat dalam permen ini ya, itu menjelaskan ya fokus ya dosen tetap ya, kemudian kita mesti harus bangun portofolio riset yang baik ya dalam rangka untuk kenaikan promosi reguler tadi ya, dan juga kita harus paham mengenai bagaimana ya, promosi jabatan itu ya, persyaratannya, dan juga sebagai dosen maka salah satu yang bisa kita lakukan ya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita adalah dengan cara kita ya lulus ujian sertifikasi dosen ya, kita mendapatkan tunjangan ya, sertifikasi tunjangan pendidik ya. Dan khususnya juga dalam pengadaan dosen ya, ini minimalnya untuk asisten ahli magister ya, kemudian untuk lektor ya minimal doktor ya, dengan untuk dosen tidak tetap memiliki peluang untuk diangkat menjadi dosen tetap. Kemudian untuk dosen diaspora juga diatur ya di dalam regulasi ini ya. Di WNI dari PT luar negeri bisa direkrut sebagai dosen ya, minimal memiliki jabatan asosiat profesor ya, asosiat profesor, mungkin lektor dan lektor kepala ini asosiat profesor ya. Dan usia maksimal 60 tahun ya untuk membawa keahlian global. Dan juga yang terakhir ya terkait dengan permen ini bukan sekedar aturan melainkan peta jalan profesionalisasi dosen yang komprehensif ya. Dosen harus paham mengenai kebijakan ini ya, pahami setiap poin kebijakan khususnya regulasi yang terbaru ya. Dan juga kampus harus adaptif ya, menyesuaikan diri dengan regulasi ya, untuk mendukung ya pengembangan karir dosen ya, dan keseimbangan kinerja, dan juga ini tuntutan para dosen ya yang memang wajar sekali ya, yaitu keseimbangan kinerja dan juga kesejahteraan ya. Negara menuntut kinerja ya, tapi juga harus menjamin kesejahteraan bagi para pendidik yaitu dosen ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.